Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadilah Miftahul. Kali ini kita akan melanjutkan kembali belajar Skylab. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana atau apa itu teknik input data. Oke, pada teknik input data, Skylab telah menyediakan instruksi untuk menerima data dari keyboard atau input yang akan kita masukkan nanti dan menampilkan nilai variabel ke monitor, yaitu berupa output. Nah, akan saya tampilkan nanti, ataupun kalian bisa lihat sendiri di modul yang akan saya cantumkan di kolom deskripsi, apa saja karakter format dan juga karakter khusus yang ada. Nah, oke, kita akan contohkan di sini. Kita akan menggunakan Skynotes. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan coba melakukan input. Oke, kita X di sini misalnya sama dengan input. Oke, dalam kurung tanda kutip 2. Oke. Ini masukkan nilai X. Oke, seperti ini. Kemudian kita coba di sini kita jalankan. Nah, oke, kita save dulu. Ini kita akan save. Oke. Nah, seperti ini kita jalankan. Oke, nah di sini akan diminta untuk memasukkan nilai X. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita buka lagi Skynote-nya. Oke, kemudian kita akan menggunakan display di sini. Oke, seperti ini. Nah, di sini di sini fungsi dari display adalah dia akan menampilkan dari, misalnya di sini kita akan tulis nilai dari X adalah, nah ini dia nanti akan menampilkan pada menu konsol execute. Oke, di sini kita tekan atau kita masukkan 4. Nah, maka dia akan membuat display di sini nilai dari X adalah 9. Nah, seperti itu. Kita hapus lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian ada karakter khusus dan juga karakter formatting. Di sini kita akan mencontohkannya. Oke, kita buat di sini misalnya R sama dengan 7 dibagi 3. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan fungsi NPLB garis bawah F print F. Oke, ke kurung. Kemudian kita kasih tanda petik. Di sini kita dapat tulis hasil bagi. Nah, di sini kita akan menggunakan karakter formatting yang dapat kita gunakan untuk variabel nilai atau nilai yang kita akan masukkan nanti. Oke, kita masukkan sini persen 5.1. Nah, maksudnya 5.1 di sini. Di sini kita akan membuat format 5 digit dan 1 digit di belakang koma. Nah, di sini kita tambahin menu F. F di sini yaitu menampilkan angka dalam format fix, di mana dia akan mengikuti sesuai perintah kita, yaitu 5.1 berarti 5 digit di depan dan 1 digit di belakang koma. Nah, selanjutnya kita akan tutup tanda petik di sini, kemudian kita klik tambahin koma. Kemudian setelah koma kita akan masukkan di sini nilainya R, sehingga dia nanti akan mengisi pada karakter formatting di sini. Oke, kita coba. Oke, di sini kita akan masuk dulu inputnya. Kita
kita akan tambahkan input di sini, misalnya di sini X sama dengan input Q2 masukkan nilai X dengan oke seperti ini. Oke, setelah itu di sini kita akan ganti saja nilainya jadi X. Nah, seperti ini. Kita Ctrl S dulu, kita simpan, kemudian kita execute. Nah, di sini kita telah menggunakan program input di mana kita harus masuk nilainya dulu. Misalnya di sini saya masukkan nilainya 10. Enter. Nah, sehingga dia akan melakukan proses di menu R. Kemudian dia akan mengeluarkan output berupa hasil bagi dari variabel X isi dengan 3, yaitu hasil bagi 3,3. Oke, seperti itu teknik input data yang awalnya atau yang sederhana. Kemudian kita akan lanjutkan dan terapkan hal ini ke dalam bangun ruang dan bangun data. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita akan menerapkan teknik input data ke dalam mencari keliling luas pada bangun data. Di sini kita akan membuat contoh penerapan dalam segitiga. Oke, kita awali dengan display di sini. Oke, kita akan buat di sini perhitungan dalam mencari luas dan volume. Oke, di sini kita akan menambahkan komentar yaitu dengan garis miring 2 kali. Oke, fungsinya di sini komentar adalah dia tidak akan berpengaruh pada output, namun mempermudah kita untuk membagi setiap program yang kita jalankan. Nah, seperti ini kita tambahkan di sini input. Oke, kemudian kita masukkan sini sisi AB. Oke, input. Oke, di sini kita masukkan panjang AB. Oke, jangan lupa titik koma agar perintah ini tidak akan muncul atau tidak dimunculkan pada output nanti. Oke, sisi Oke, berikutnya kita akan masuk ke dalam proses. Nah, pada proses ini kita akan masukkan rumus, yaitu di sini keliling segitiga curve sampai dengan sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi AC, titik koma. Kemudian kita akan menggunakan rumus luas segitiga. Oke, di sini kita akan membuat sisi miringnya dulu atau mencari setengah keliling dari segitiga 0,5. Oke, kita kali dengan keliling. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan rumus luas dengan SQRT dalam kurung S dikali dalam kurung S dikurang sisi AB. Oke, kemudian dikali S dikurang sisi
Nah, seperti ini. Setelah selesai kita membuat program pada proses, kita masuk ke dalam output. Nah, output ini adalah hasil dari semua yang telah kita jalankan. Kita akan buat di sini menggunakan mplb, kemudian f print f. Oke, seperti ini. Kita masukkan kurung, tanda kutip 2. Oke, kita buat di sini jadi luas segitiga tersebut adalah, di sini kita akan menggunakan persen, kemudian di sini saya akan menggunakan 2.2 di mana 2 digit di depan dan 2 digit di belakang. F satuan luas dan keliling adalah 2.0, di mana di belakangnya nanti tidak akan ada angka di belakang koma. Oke, satuan panjang dengan diketahui. Oke, di sini kita akan pindahkan ke bawah dengan garis miring N sehingga nanti dia tidak akan menyambung. Oke, kemudian kita tambahin panjang AB sama dengan persen D, kemudian panjang BC sama dengan persen D, dan panjang AC sama dengan persen D. Oke, di sini sudah selesai. Oke, kita titik di sini. Kemudian di sini di akhirnya kita kasih koma. Nah, di sini kita akan masukkan variabel yang akan kita jadikan output nanti sesuai dengan urutannya. Pertama di sini luas 2.2 f. Oke, kita masukkan di sini variabel luas. Nah, kemudian dan keliling adalah 2.0 f. Berarti di sini adalah variabel keliling kedua, kita masukkan curl. Nah, setelah itu panjang AB, sehingga di sini kita tulis sisi AB. Selanjutnya yaitu panjang BC, sisi BC, dan yang terakhir yaitu panjang AC, di sini sisi AC. Nah, seperti ini kita Ctrl S. Kemudian kita buat di sini, kita execute. Oke, di sini ada sedikit kesalahan, di sini kita kurang dengan tutup kurung. Nah, seperti ini. Oke, kita Ctrl S lagi di sini, kita execute. Oke, di sini sudah jalan. Kita coba masukkan panjang AB-nya. Di sini kita masukkan 4 misalnya, 5 dan 6. Nah, maka akan keluar outputnya di mana? Di sini. Jadi luas segitiga tersebut adalah 9.92. Oke, di sini 2 digit di belakang koma. Di sini sudah saya bilang tadi kan. Kemudian keliling adalah 15. Nah, di sini tidak saya masukkan angka di belakang komanya. Kemudian panjang AB, panjang BC, dan panjang AC. Oke, di sini ada kekurangan. Di sini kita lihat, di sini adalah variabelnya dan di sini kita ganti 5%. Oke, di sini persen seperti ini, kita Ctrl S, execute. Nah, di sini kita akan coba lagi 4, 5, 6. Nah, panjang AB 4, panjang BC 5, dan panjang AC 6. Seperti ini. Oke, kita Ctrl S. Kemudian kita Ctrl N lagi, kita akan buat program baru yang lain dan pada bangun datar yang lain. Di sini saya akan mencontohkan satu lagi. Berikutnya silahkan kalian berkreasi sendiri menggunakan bangun datar yang kalian inginkan. Oke, di sini kita Ctrl S dulu, kita simpan. Kita tulis ini tutorial. Nah, setelah itu kita akan membuat penerapannya dalam bangun datar di sini persegi. Di sini kita mulai seperti tadi display.
Oke, di sini akan saya percepat videonya karena langkah-langkahnya sama sehingga tidak akan membuang waktu atau menambah durasi yang panjang. Nah, sudah selesai. Di sini kita akan coba execute, kita lihat outputnya. Nah, ini kita masukkan panjang sisi persegi. Kita masukkan di sini misalnya panjangnya 4, enter. Nah, sekarang telah keluar hasilnya, di mana di sini keliling persegi tersebut adalah 6.0, di mana 4 jika dikalikan dengan 4 adalah 16. Oke, sudah benar. Kemudian sisi pangkat 2 di sini luas, yaitu 4 pangkat 2, di mana 4 kali 4 juga 16. Oke, seperti itu. Atau kita coba angka lain, misalnya di sini 5. Nah, dia akan menjadi 20 dan 25 sebagai keliling dan juga luas. Oke, untuk bangun datar lainnya silahkan kalian berkreasi sendiri, mencoba sendiri. Apabila ada masalah jangan takut, jangan tegang. Oke, apabila nanti ada sintak error, kalian teliti baik-baik lagi apa yang salah atau kekurangannya, jangan panik. Oke, kita lanjut ke bangun ruang. Oke, saya akan lanjutkan. Di sini kita akan membuat satu buah contoh penerapannya, yaitu bangun ruang. Di sini saya menggunakan kubus. Oke, play. Kita akan masuk ke dalam. Nah, setelah itu saya akan menambahkan komentar di sini, input. Oke. Nah, pada input di sini karena dia adalah kubus, maka hanya menggunakan satu variabel saja, yaitu rusuk. Oke, seperti ini. Kita tulis input. Oke. Kemudian di sini kita tulis masukkan rusuk kubus. Oke, jangan lupa kita tambahkan komentar lagi di bawahnya, proses. Oke, seperti ini. Nah, pada proses di sini saya akan menggunakan 3 variabel, yaitu variabel luas, keliling, dan volume. Oke, yang pertama yaitu luas. Di sini rumus luas dari kubus adalah 6 dikali kemudian rusuk pangkat 2. Oke, jangan lupa titik koma, enter. Kemudian kita masuk rumus keliling sama dengan 12 dikali rusuk. Seperti ini. Setelah itu kita akan memasukkan variabel volume, yaitu rumusnya adalah rusuk dipangkatkan 3 titik koma. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian output. Oke, pada bagian output kita jangan lupa menggunakan mtlb fprint f, jangan lupa tanda petiknya. Setelah itu kita masukkan, misalnya di sini diketahui bahwa sebuah kubus memiliki rusuk sama dengan n. Kita menggunakan persen. Setelah itu 5.1, karena saya akan menggunakan 1 desimal saja di belakang koma. Kemudian sini F. Setelah itu kita akan membuat baris baru lagi. Di sini saya akan menambahkan garis miring N.
Oke, kemudian di sini sehingga kubus tersebut memiliki luas sama dengan persen 5.1 F. Oke, setelah itu keliling dengan persen 5.1 F, dan terakhir dan volume sama dengan persen 5.1 F. Oke, setelah itu jangan lupa sini koma, kita urutkan. Yang pertama yaitu variabelnya rusuk, kemudian variabel kedua yaitu adalah luas, kemudian variabel ketiga adalah keliling, dan variabel yang terakhir adalah volume. Nah, seperti ini kita Ctrl S, kemudian kita jalankan. Nah, di sini sudah muncul. Misalnya di sini kita gunakan rusuk kubusnya di sini adalah misalnya 5, kita enter. Nah, maka dia akan muncul outputnya, yaitu diketahui bahwa sebuah kubus memiliki rusuk 5, sehingga kubus tersebut memiliki luas 150, keliling 60, dan volume 125. Oke, seperti ini. Nah, teknik input data ini bisa kalian terapkan ke setiap bangun ruang atau membangun datar sesuai yang kalian butuhkan dan kalian inginkan. Silahkan selalu berlatih, mencoba, dan selalu berusaha. Jangan panik, jangan takut akan kesalahan, dan selalu teliti. Sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa lihat video sebelumnya dan video yang akan tayang berikutnya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.